Selamat pagi anak didik saya semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang mau doa siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Dilades. Silakan mau doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, hari ini kami ingin belajar ya Bapa, berkatilah kami dan lindungilah kami. Inilah doa anakmu yang telah sempurna ini, sempurnakanlah karena Engkau yang maha sempurna. Amin. Oke. Untuk di pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui bagaimana perasaan Anda atau murid-murid Anda sekalian. Ya. Oke. Nah, gambar yang pertama, gambar yang di sini adalah gambar penuh cinta. Ya, siapa yang datang ke sekolah hari ini dengan penuh cinta? Tidak. Cuma satu orang ya. Semangat kalian ya. Oke, yang kedua, siapa yang datang ke sekolah dengan penuh kesedihan? Ya, mungkin saking banyaknya tugas di rumah. Dan siapa di sini dengan kesedihan? Ya. Yang ketiga, ini merupakan gambar emoji orang kesal. Ya, apakah Anda datang ke sekolah dengan perasaan kesal? Ada dua orang ya. Mudah-mudahan dalam mengikuti pembelajaran sosiologi tidak kesal lagi. Gambar yang keempat, ini adalah gambar orang yang bersemangat. Saya harap semua di sini bersemangat. Siapa di sini semangat mengikuti pelajaran sosiologi? Oke, bagus, tepuk tangan. Lanjutkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu. Di sini Bapak memiliki ada beberapa gambar. Gambar yang pertama, ini gambar apa? Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Oke, Dilades, silakan. Gambar itu menunjukkan seseorang yang sedang banyak masalah. Tapi di gambar itu tidak ada menunjukkan sebuah adanya konflik, Pak. Oke, bagus. Ya. Gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa? Saya bisa jawab. Oke, silakan. Gambar orang yang berbeda pendapat tapi belum menunjukkan adanya konflik. Oke, bagus. Gambar yang ketiga. Siapa? Ya, silakan Nak. Gambar itu menunjukkan mereka sedang berantem atau saling memukul. Pokoknya ia tak pernah membakar semua. Oke, bagus. Berarti di sini ada tiga gambar yang sudah saya jelaskan dan jawaban kalian saya harap nanti berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Oke, sebelum melanjutkan, kita lihat lagi ada di sini pertanyaan. Pertanyaannya, menurut pemahaman kalian, pemahaman dasar kalian, ya menurut apa yang kalian ketahui tentang konflik, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke. Konflik adalah adanya saling memukul antara satu dengan yang lain. Oke, bagus. Siapa lagi? Saya, Pak, Ya silakan. benturan antara kedua belah pihak yang saling berbeda pendapat. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi materi pembelajaran kita di pagi hari ini adalah tentang konflik sosial. Ya, jadi konflik sosial ibaratnya konflik sosial ini sudah terjadi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, seperti di gambar ini ada tiga. Mungkin kalian pernah melihat ya orang berantem ataupun orang tawuran. Oke, ada tujuan pembelajaran kita biar membahas tentang materi konflik sosial. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian konflik sosial. Jadi maksudnya di sini kalian nanti akan lebih paham mengenai pengertian konflik sosial. Apa itu konflik? Ya, jadi dengan pembelajaran ini kalian akan bisa lebih paham. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mengetahui faktor penyebab konflik. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab konflik. Nah, tujuan yang ketiga, peserta didik mengetahui jenis-jenis konflik sosial. Berarti jenis-jenis konflik ini ada bermacam-macam nanti ya. Di sini juga nanti akan kita bahas. Oke, nah sebelum kita melanjutkan materi kita, Bapak akan membagikan video dan juga ada artikel mengenai konflik sosial. Ya, di sini siapa yang menyukai artikel? Coba tunjukkan siapa yang menyukai artikel.
Yang menyukai artikel langsung dibagikan aja artikelnya. Cuma ambilkan. Bagikan aja yang menyukai artikel. Bagi yang tidak menyukai artikel, kita akan melihat video tentang konflik sosial. Oke? Bagi yang tidak menyukai artikel atau tidak suka membaca, kita bisa menonton video. Oke, videonya bisa diperhatikan di layar depan. Oke, perhatikan. Oke, yang membaca artikel sudah dibaca artikelnya? Yang menonton video kita juga sudah selesai. Ya, sudah dipahami kan? Nah, di sini saya akan bertanya dari apa yang kalian baca, apa yang kalian tonton. Tadi kalian kan sudah mencatat mana yang penting-pentingnya, oke? Dan melihat apa yang penting dan kalian ingat. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, dari apa yang kalian baca dan kalian lihat, apa yang dimaksud dengan konflik? Saya bisa jawab. Saya, Pak. Oke, Grace, silakan. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan, yang dimana tindakannya dapat menyakiti pihak lawan baik secara fisik maupun non fisik. Oke, bagus. Berarti Grace memahami ya. Tepuk tangan untuk kawannya. Selanjutnya yang kedua, tadi juga kita melihat ada faktor-faktor penyebab konflik. Nah, mudah-mudahan kalian bisa melihatnya tadi dan memahaminya, baik di artikel dan di tontonan yang ada di layar tadi. Siapa yang bisa jawab apa itu faktor penyebab konflik? Oke, silakan Sakira. Faktor penyebab konflik yaitu adanya perbedaan pendirian dan keyakinan antara orang golongan, perbedaan kebudayaan dan perbedaan kepentingan. Oke, bagus. Saya rasa kalian juga sudah tahu kan apa itu faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama tadi apa saya kira? Perbedaan keyakinan. Kalau perbedaan keyakinan, misalnya berbeda agama, berarti ini bisa memicu konflik kan? Karena apa? Karena mereka menganggap agamanya paling bagus. Tapi yang sebenarnya adalah tidak ada agama yang paling bagus, tidak ada agama paling jelek. Jadi semua sama rata. Ya tergantung bagaimana kamu menikmati agamamu sendiri. Ya, jadi jangan pernah membanding-bandingkan agama. Yang kedua, apa saya kira? Kedua, perbedaan pendirian. Nah, kalau kita berbicara tentang perbedaan pendirian, berbeda pendirian atau berbeda pendapat, kalau masih wajar, misalnya wajar dikatakan adalah kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Jangan berkeras kepala dengan pendapat kita sendiri dan menyalahkan pendapat orang lain. Ini akan bisa melahirkan konflik kan? Oke, yang ketiga, apa jenis-jenis konflik? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Susan. Konflik. Silakan. Konflik individu dengan individu, konflik antar negara, konflik antar rasial, konflik antar kelas sosial, dan konflik antar sosial. Nah, jadi jenis-jenis konflik ini tadi ada berapa, Susan? Jenis konfliknya? 5, Pak. Ada 5. Ya, saya harap kalian juga sudah bisa paham. Oke? Nah, setelah kita membahas tadi apa itu pengertian konflik, apa itu faktor penyebab konflik, apa itu jenis-jenis konflik, sekarang kita akan menyelidiki sebuah kasus. Ya, kita akan menyelidiki sebuah kasus. Tapi sebelumnya kita akan membagi kelompok. Karena di sini ada 4 barisan, berarti kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan pembahasannya juga akan berbeda-beda. Ya, oke, bisa? Oke, saya bentuk kelompoknya. Satu.
Saya harap semua masih menggunakan HP untuk membawa HP kan? Bawa. Oke, materi ataupun pembahasannya untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 materi akan saya kirim melalui grup WA kita. Di situ akan bisa kalian baca, ya. Bisa juga nanti kalian cari dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan yang saya kasih melalui grup WA. Oke? Sudah bisa dikerjakan? Bisa? Silakan ya. Kita melakukan penyegaran dulu, ya, karena menyelidiki ini kan bakal pusing kepala, jadi kita eksplorasi sejenak, ya. Oke? Untuk Susan, mana Susan? Dipersilakan ke depan, kita eksplorasi dulu lah. Maju Bang, maju. Oke ya, semuanya Bapak harap bisa berdiri untuk mengikuti ekspresi. Ikuti gerakan Susan. Oke, kita akan mulai ekspresinya. Lihat ke depan, lihat Susan ya. Awas salah. Oke, 1, 2, 3. Setelah selesai S breathing, berarti saya lihat bagaimana kalian masih segar dalam belajar. Baik, semangat kan? Sekarang kita akan melakukan presentasi. Yang duluan kelompok 1 setuju? Setuju. Oke, setuju. Silakan Sakira. Lakukan presentasi, silakan berdiri nak. Di situ aja presentasinya. Dalam kasus yang kelompok kami bahas, konflik ini bercerita bagaimana benturan atau perkelahian antar pelajar. Faktor penyebab terjadinya konflik dikarenakan adanya sikap saling ejek antara kedua belah pihak, di mana sikap tersebut membuat pihak sekolah melawan merasa harga dirinya direndahkan. Karena itu, mereka melakukan perlawanan dengan cara menyerang langsung ke sekolah lawan. Menurut kelompok kami, solusinya adalah jangan mudah tersinggung dengan perkataan orang dan jangan melakukan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Seharusnya lebih baik berdiskusi dan melakukan suatu kegiatan yang dapat menjalin rasa persaudaraan antar sekolah. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 1, siapa yang mau bertanya? Untuk kelompok 1, siapa? Oke, silakan Debbie. Apakah yang dapat ditimbulkan dari konflik tawuran tersebut? Oke, berarti yang ditanya adalah apakah yang dapat ditimbulkan dari konflik tawuran tersebut? Ya, untuk kelompok 1, siapa yang jawab? Oke, Yobel, silakan. Yang dapat ditimbulkan dalam suatu konflik bisa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Selain itu juga rusaknya harta benda di sekitaran orang yang berkonflik. Namun bagi yang kalah dalam berkonflik akan menimbulkan mental yang kurang baik karena sudah memiliki rasa trauma akan kekalahan dalam konflik tersebut. Oke, bagus. Ya, ada yang mau bertanya? Ada, karena mengingat waktu kita juga sudah mau habis. Ya, minggu depan kita akan melanjutkannya kembali. Ya, melanjutkan kembali presentasi berikutnya dari kelompok 2, 3, dan 4. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, siapa yang membuat kesimpulan? Silakan. Ya Pak, Oke, silakan. Iqbal. konflik sosial merupakan suatu hal perbuatan yang dapat menimbulkan kerusuhan serta kekerasan, memiliki bentuk dan jenis-jenisnya. Setiap konflik memiliki dampak berbeda-beda terhadap pelaku. Bagi yang menang berkonflik
mungkin dia akan dianggap yang lebih kuat, sedangkan yang kalah dalam berkonflik dianggap sebagai yang paling lemah. Oke, tepuk tangan untuk Iqbal. Nah, jadi kalau kita bisa menyimpulkan, konflik itu adalah suatu kekerasan yang dialami seseorang, dan seperti juga dikatakan kawan kalian Iqbal, ya, konflik itu bisa berakibatkan bagi yang menang mungkin dia akan merasa bangga, merasa hebat, bagi yang kalah dia akan merasa mungkin mentalnya sudah ibaratnya memiliki rasa trauma yang sangat mendalam. Oke? Nah, jadi menurut kalian konflik itu bisa dikategorikan ibaratnya tidak perlu dalam kehidupan masyarakat, tapi abang ceritanya konflik harus ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana cara menghindari konflik? Saya rasa dari video-video tadi, dari pembelajaran kita tadi, anak-anak didik saya semua sudah bisa memahami bagaimana cara mencegah konflik. Oke? Bisa? Oke. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu depan, ya. Semoga semangat lagi untuk mengikuti pelajaran sosiologi, ya. Oke, untuk hari ini kita tutup pelajaran kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa di minggu depan.